Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ada yang jawab sehat, ada yang jawab baik. Nah, misalnya nih kalau Kak Hani nanya, apa kabarnya hari ini? Adik-adik jawabnya, bersama Yesus pasti luar biasa. Kita coba sekali lagi ya. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus pasti luar biasa. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu kita. Meskipun ibadah sekolah minggu kita pada hari ini masih dilaksanakan secara online, tetapi itu tidak boleh mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, ibadah sekolah minggu kita akan dipimpin dari kakak-kakak guru sekolah minggu dari Jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal. Kakak sendiri namanya Kak Hani, dan Kak Hani hari ini nggak sendiri. Kak Hani ditemenin sama Kak Grace, ada Kak Yus dan Kak Indi sebagai pemandu gerak. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Kak Hani ingin mengajak adik-adik untuk bersama-sama mengucap syukur dan berterima kasih atas semua berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan awali ibadah kita dengan menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama bersukacita untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu kami, meskipun kami melaksanakan ibadah sekolah minggu kami secara online, tetapi biarlah sukacita kami tetap melimpah dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus,
Kiranya Engkau memberkati kami selama mengikuti ibadah sekolah minggu kami, jauhkanlah kami dari segala macam gangguan yang ingin mengganggu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik tahu kan kalau Tuhan Yesus itu adalah sosok yang penyayang dan penuh kasih. Dia selalu mengasihi kita dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Mau kita senang, mau kita sedih, Tuhan Yesus pasti selalu mengasihi kita. Kasihnya Tuhan Yesus itu sangat indah loh, bahkan melebihi indahnya bunga, terus indahnya langit, terus indahnya bintang-bintang yang ada di langit. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kak Hani undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Kudaki Gunung yang Tinggi disambung dengan Kasih Yesus.
sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Kita bersama-sama bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Madedana. Selamat mendengar firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Ya, sebelum Bapak Pendeta menyampaikan firman Tuhan dari kitab suci, terlebih dahulu agar suaranya Pak Pendeta kedengaran agak baik, agak keras, kemudian wajahnya Pak Pendeta juga bisa dilihat. Pak Pendeta mau buka face shield. Ini namanya face shield. Jadi jaga jarak pakai face shield. Tetapi karena jarak kita sudah agak jauh 2 meter, Pak Pendeta mau lepaskan face shield ini. Yang kedua, Bapak Pendeta melepaskan masker. Ya. Sekarang sudah agak lebih nampak wajahnya Pak Pendeta. Baik, sebelum kita mendengarkan cerita kitab suci, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada hari yang Engkau kuduskan ini, anak-anak-Mu yang Kau kasihi telah Tuhan kumpulkan, baik yang berada di rumah Tuhan di gereja, maupun anak-anak kami yang berada di rumah masing-masing, karena kami menyampaikan firman-Mu secara online. Tuhan, Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh jarak, tetapi Tuhan, Engkau hadir di mana-mana sebab Engkau adalah yang Maha Kuasa. Bapa Surgawi, sepenuhnya kami memohon pertolongan Tuhan melalui karya Allah Roh Kudus, supaya kami bersama-sama beroleh hikmat dan beroleh pengertian untuk kami dapat mencontoh cerita suci yang Tuhan telah taburkan bagi kami bersama-sama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pasti anak-anak yang dikasihi Tuhan mempunyai saudara. Siapa yang mempunyai saudara lebih dari 2? Oh ya, ada yang mempunyai saudara 13.
13? Tidak ada. Jadi paling banyak 3 orang, dan mungkin ada yang 1 orang saja di rumahnya. Tidak ada saudara yang lain. Tidak soal, tidak apa-apa. Tetapi Pak Pendeta mau bertanya juga, adakah di rumahnya yang paling disayang oleh bapaknya? Yang paling disayang oleh bapaknya? Ada, ternyata ada. Pastilah kita semua disayang oleh bapak mama, tetapi toh ada juga yang lebih disayang dari antara anak-anak di rumah tangga masing-masing. Jadi ada yang bersaudara 2, ada yang bersaudara 3, ya, ada yang 1 orang saja, tetapi semua sesungguhnya disayang oleh Bapak. Tapi ingat, ada juga yang lebih disayang, yang lebih diperhatikan oleh bapaknya atau oleh mamanya. Ada? Iya. Nah, di dalam kitab suci yang kita baca dari kitab Kejadian nanti baca di rumah, kitab Kejadian 35 sampai dengan pasal 40, di situ ada kisah yang menarik. Seorang bapak di rumah tangga lebih menyayangi seorang anak lebih dari saudara-saudaranya. Ada yang tahu? Oh, pasti sudah pernah mendengar cerita itu. Nama bapak itu adalah Yakub. Dia mempunyai berapa anak? Berapa anak? Ya, pinter. 13 orang anak. Berapa laki-lakinya? Kamu? Ya, ternyata kamu the best, pinter ya. 12 laki-laki dan 1 perempuan. Ada yang tahu lagunya ini? Ada lagunya ini? Ada yang tahu? Tapi dalam bahasa Jawa. Kalau ada yang Jawa di sini pasti tahu bahasa Jawa. Lagunya Putro Yakub iku roras punjul siji. Itu nanti dilanjutkan di rumah ya, Putro Yakub iku roras punjul siji. Nanti ada lagunya Dina gitu. Itu yang terakhir, yang cewek itu namanya Dina. Nah, kisahnya dia punya seorang anak. Yakub punya seorang anak di masa tuanya. Sudah tua dia. Mempunyai seorang anak dari istrinya yang sangat dikasih. Ya, namanya siapa? Ya, Rahel namanya. Istrinya yang sangat disayang. Namanya Rahel. Di umur tuanya, dia mempunyai seorang anak yang bernama Yusuf. Terlahir sesudah umurnya tua. Oh, sangat disayang. Dari 12 saudaranya yang lain, Yusuf paling disayang. Alkitab menyatakan bahwa dia dibuatkan jubah yang paling bagus. Saudara-saudaranya punya jubah, punya baju besar. Tetapi bajunya Yusuf itu jauh lebih indah dari saudara-saudaranya. Coba perhatikan. Kalau kamu selaku kakak atau selaku adik, diperlakukan adiknya jauh lebih bagus sepatunya, atau mungkin ya HP-nya Android,
Dia lebih bagus kok, dikasih HP lebih bagus. Adiknya bagaimana kamu? Yang selaku kakak. Kenapa tertawa? Kalau kamu tertawa itu artinya ada perasaan di dalam hatimu. Kalau ada kakak atau adik diperlakukan lebih daripada dirimu, ya, lebih disayang, suka digendong, ya, oleh-olehnya selalu ini untuk si A, ini untuk si A, terus si A saja. Itu juga saudara-saudaranya, si Yusuf saja. Mungkin digendong, ya, disayang, termasuk juga bajunya, dikasih baju yang bagus. Marah, iri saudaranya. Sama juga kita suka iri kalau ada yang lebih bagus bajunya, lebih baik sepatunya, lebih bagus HP-nya. Wah, kita menjadi iri. Baik yang gitu? Tidak baik. Tidak bagus. Iri sama saudara itu tidak bagus. Ya, walaupun kadang-kadang ada perlakuan ayah atau mama seperti begitu, ya tetap itu adalah saudaraku. Aku kakaknya, dia adikku. Kamu harus saling mengasihi. Ya, sedikit mah, jangan anak adik saja dikasih mah, jangan anak kakak aja dikasih-kasih. Begitu juga nasihat bapaknya, supaya jangan dia pilih kasih. Ya, supaya jangan dia pilih kasih. Tegur juga dia, gitu lah caranya. Jangan iri sama adik. Tetapi saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf. Karena itu dia tidak mau bergaul, tidak mau tersenyum, marah-marah. Satu kali pada waktu si Yusuf, pada waktu saudara-saudaranya berada di padang menggembala kambing, karena dia itu adalah penggembala, tukang gembala kambing. Saking jengkelnya dia bermufakat. Pernah bermufakat? Di kelas atau di mana? Dia itu si jahat. Ayo kita bully dia. Begitu juga saudara-saudara dari Yusuf. Karena benci, dia berencana untuk membunuh adiknya, membunuh Yusuf. Ketika Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya, benar, di situ saudara-saudaranya sudah bermufakat untuk menangkap, membunuh si Yusuf. Tetapi apa? Akibat dari keputusan Ruben kakaknya dan juga Yehuda, Yusuf tidak dibunuh. Tetapi diapakan? Saudara-saudaranya berkata, ini tukang mimpi datang. Adik-adik pasti ingat itu mimpi Yusuf. Ini tukang mimpi datang. Ayo kita tangkap. Ditangkap. Dijebloskan ke dalam sumur. Nah, ingat itu. Atas nasihat Ruben dijebloskan ke dalam sumur. Jahat atau enggak? Jahat itu. Adiknya dimasukkan ke dalam sumur. Mati. Untung tidak mati. Atas nasihat Yehuda, adiknya diangkat. Karena pada waktu itu lewat seorang saudagar. Ya, saudagar, kemudian adiknya dijual. Dijual kemana? Ke Mesir. Dijual ke Mesir. Berapa? 20 keping perak. 20 keping perak dijual ke Mesir. Sekarang ya saudara-saudaranya mungkin sudah senang sekali. Yusuf sudah dijual ke Mesir, lalu jubahnya diambil, diisi darah, ya, dipotongkan kambing, dicampur dengan darah kambing, dibawa pulang kepada
Yakub, "Oh, anakmu mati." Gitu dia, "Anakmu mati." Padahal Yusuf terjual ke Mesir. Ke Mesir dia dijual. Nah, kemudian di Mesir di mana dia tinggal? Di rumah Potifar, seorang bos. Enak di situ? Enak. Karena dia disayang oleh Potifar, disayang oleh Potifar. Tetapi anak-anak, pada suatu kali Yusuf digoda oleh istri Potifar. Nggak usah tahu apa godaannya, tetapi yang jelas oleh karena si Yusuf tidak mau digoda, tidak mau jatuh ke dalam pencobaan, dia lalu dilapor sama Potifar. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Sudah dijual oleh saudaranya, sekarang lagi dijebloskan ke dalam penjara di negeri orang. Tidak setahu ayahnya Yakub. Ayahnya Yakub di rumah menangis terus, "Anakku, dia sudah hilang." Di penjara, apa yang terjadi? Ternyata di penjara Yusuf dapat menabir, menerka mimpi-mimpi teman-teman yang di penjara. Lulus. Kemudian oleh karena kepintarannya yang diberi oleh Tuhan pastinya, dia juga menerka mimpi dari Raja Firaun. Yang berakhir apa, anak-anak? Yang berakhir bahwa si Yusuf walaupun dibenci oleh saudara-saudaranya, dijebloskan ke dalam sumur, dijebloskan ke dalam penjara, terpilih menjadi penguasa di Mesir. Perhatikan itu. Perhatikan. Dari rumahnya dia sudah dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual, ya, dibawa ke sumur, dijual, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi akhir puncak karirnya adalah ya menjadi penguasa di Mesir karena dia menerka mimpi Raja Firaun. Akan terjadi 7 tahun kelaparan. Siapa lagi? Yusuf dipilih menjadi penguasa. Perhatikan anak-anak. Mungkin di rumah tangga, mungkin ketika kamu bersaudara, bergaul di mana, ya selalu saja kamu dibully, dibenci dan sebagainya. Tetapi yang jelas, ketika kamu mampu untuk bersaudara, mampu untuk taat, mampu taat kepada Tuhan, sabar, ya, tidak berbuat jahat. Oh, Tuhan mengasihi orang-orang yang takut kepadanya. Tuhan membuka jalan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tidak peduli. Tidak ada Yusuf melawan, tidak ada. Coba aja perhatikan dalam kitab suci ini. Nanti baca di rumah, tidak ada dia melawan. Dia ditangkap, dibuka jubahnya, nyerah. Dibuang ke sumur, tidak meronta-ronta. Dijual ke Mesir, tidak meronta-ronta. Masuk penjara, ya tidak ada alasan masuk penjara. Kemudian Tuhan berbuat dengan cara yang amat ajaib. Bisa begitu? Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ini cerita yang disaksikan dalam kitab suci yang harus kita tiru. Siapa Yusuf itu? Walaupun oleh perbuatan saudara-saudaranya sampai kepada dia masuk penjara,
Dia tidak pernah meronta, tetap taat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengasihinya, dan Tuhan memberi kepadanya posisi yang amat baik. Coba aja perhatikan nanti, dialah yang memberi makan kepada seluruh bangsa di Mesir dan juga kepada saudara-saudaranya yang datang ke Mesir. Jadi mimpi-mimpi dari Yusuf itu menjadi sebuah kenyataan. Ingat, Tuhan Yesus Allahmu amat mengasihimu jikalau kamu setia, taat, takut kepadanya. Amin. Amin. Ya, taati Tuhan, kasihi sesama manusia. Baik, sampai di sini apa yang Bapak mau sampaikan kepada kamu untuk kita bersama-sama belajar dari kitab suci dan juga belajar dari apa yang menjadi pengalaman Yusuf yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ayat emasnya anak-anak, kita akan membaca kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Jadi di situ dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, ya, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kamu adalah anak, apapun yang kamu alami, kecuali kalaupun itu jelek, susah, menyusahkan, tetapi tetap taat kepada Tuhan. Dia yang akan mengasihimu. Amin. Kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena waktu yang Tuhan siapkan bagi kami selaku anak-anak-Mu untuk mendengar sabda Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh kami contoh untuk kami taati dalam kehidupan kami. Selaku anak-anak di dalam keluarga yang Tuhan kasihi, dalam kami bersaudara satu dengan yang lain, dan juga di saat kami harus menghormati ayah dan ibu, kakek dan nenek, oma dan opa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan ajarlah kami untuk dapat meniru kehidupan Yusuf, takut kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Dan Tuhan, Engkau telah memberkatinya, Tuhan juga pasti memberkati kami selaku anak-anak-Mu. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati kita semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa tadi kan sudah dikasih ayat hafalannya, jangan lupa untuk dihafalin ayat hafalannya ya. Nah sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dan akan menerima berkat. Sebelum itu kita akan menaikkan pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Sukacita di hati, sehat kuat
Anak-anak, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing dan ke tempat di mana adik-adik, anak-anak tinggal untuk kembali ya bergumul dengan situasi di rumah saja, belajar daring, kemudian juga jaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker. Sebelum kita kembali ke suasana itu, mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan agar Tuhan menuntun, memelihara kehidupan kita bersama-sama. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Turunlah atas kita sekalian, terutama bagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, biarlah tinggal beserta dengan kita sekalian, beserta dengan anak-anak dan keluarga dari sekarang ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.